Kamu jangan bayangkan semua dunia kayak Kudus, Sarang, daerah-daerah yang mapan. Bayangkan Islam-Islam sing kiai anyaran kan mentukaran terus. Tukaran terus mutung modelnya. Nah, itu akibatnya mesti ya wakafnya ini mut apa? Wah, saya itu berkali-kali ditanya. Bahkan banyak juga donatur-donatur desa bar wakaf ditarik. Perkara ini mangkel lebih imami. Nah, itu kan. Nah, itu saya berkali-kali dapat pertanyaan gitu. Mau tidak mau kalau sudah kadung terjadi itu hanya solusi ketika kita intikal ke mazhab Hanafi. Karena mazhab Hanafi itu nganggap wakaf itu ya hibah biasa saja. Hibah biasa, terus otoritasnya di mauquf alaih atau di nadir. Kalau harus diganti ya silahkan diganti. Kalau memang secara darurat harus dijual ya dijual. Karena tentu kita seperti ini tuh nunggu benar-benar darurat. Kalau dalam konteks-konteks yang sakral kayak wakaf. Terus kita pernah dengar atau sering dengar tentang masalah intikal nopo? Intikal nopo? Mazhab. Terus ini sarang-sarang dipelajari terus saya pastikan bahwa yang dikatakan Mu'in itu benar karena sudah saya cek di kitab induknya, kitab Tuhfah ini. Karangannya Ibnu Hajar Al-Haytami, Tuhfatul Muhtadi. Juga nanti ada beberapa contoh singgulawal saking Mizan Kubro. Terus nanti bulan Maret sesuai yang diumumkan Pak Hamdani tadi. Terus insya Allah saya tiap awal bulan Hamsiah Kota nasional nih, asli sering ini orang krono atau ngaji palak. Jadi bulan itu ada 2 Samsiah, itu terus diklaim milik Masihiyah. Sayyidina Umar gak terima, terus yang Komariah dinamain apa? Hijriyah. Jadi sebetulnya ya ada hubungannya Masehi dengan Hijriyah. Yang menjadi hisab ya Asyamsu wal Qamaru apa? Ya husban. Jadi matahari dan rembulan oleh Allah dibikin menjadi sistem husban, sistem apa? Perhitungan. Nah, Samsiah kadung diklaim milik Masehi. Sayyidina Umar gak terima, terus beliau ketika jadi Amirul Mukminin ya sudah Komariah kita namai Hijriyah. Jadi sudah kayak tahun politik sebenarnya. Makanya politik itu penting. Kalau itu gak dikatakan Hijriyah, ini tradisi kalender apa? Iya kan, misalnya Masihiyah ngeklaim Samsiyah, terus yang Komariah milik Yahudiyah habis gitu. Intikal mazhab itu begini ya. Tentu kita bikin mazhab 4 itu selonggar-longgarnya. Karena itu satu-satunya mazhab yang mudawwan. Mudawwan itu artinya ada rawinya, ada bukunya. Kalau satu mazhab itu hanya nama besar kok, itu tidak bisa kita ikuti. Takutnya ada catatan-catatan yang kita tidak tahu. Ya, ada catatan-catatan yang kita apa? Tidak tahu. Beda dengan setelah mudawwan dibukukan, itu ada ashabnya, ada perawinya. Ashab kalau dalam kitab fikih disebut. Terus ada aplikasi hukum yang kita saksikan keseharian. Makanya saya ini kan dalam proses nulis, insya Allah ya dalam proses nulis Fiqhul Quran sama Gus Yofur dan sudah diresmikan Yai pembukaannya. Makanya saya biar sekalian saya ngajar qawaid asasiyah. Saya jamin tetap suasananya fikih. Karena itu bidang saya dan sejarahnya Quran juga turun itu dengan fikih. Jadi sebelum orang dilatih Quran itu dulu sama Rasulullah itu dilatih apa? Fikih masyhur itu dalam sehingga Ibnu Umar kenangannya itu kunna utinal ilma qoblal Quran. Kita ini dikasih ilmu dulu sebelum apa? Sebelum Quran. Jadi kemapanan ilmu itu dimapankan dulu. Misalnya Allah itu tidak punya anak dan tidak diperanakkan, itu ditanamkan dulu. Baru ada ayat lam yalid apa? Walam yulad. Jadi intikal madhab itu kita bikin luas. Nah, misalnya begini, ini contoh paling gampang ya. Keyakinan orang Jawa itu kalau wakaf itu kan nggak bisa diotak-atik. Nggak boleh diganti, nggak boleh dijual, nggak boleh disewakan. Oke, kita sepakat karena teks hadisnya seperti itu. Namanya wakaf itu la yubau asuha wa la yuhab wa la yuras. Problemnya adalah ada tanah wakaf yang ditegir sama Allah kawasan itu mati. Misalnya ono pondok, gusi ra bener, warisi ra bener, pondok itu mati.
Ono ki debutan podo urip. Nah terus padahal tanah ini tanah wakaf. Didol iku pondok kok didol. Dibarno gak manfaat padahal niatnya yang wakif itu tentu harapannya manfaat selawas apa? Selawas. Itu gimana solusinya? Begitu juga masjid. Masjid mati karena kampungnya pindah atau ada era modern masjid itu di tempat yang lebih terkenal. Kemudian masjid itu sengketa, saking sengketanya sampai tanah itu mati, wakafnya mati karena sengketa. Kamu jangan bayangkan semua dunia kayak Kudus, Sarang, daerah-daerah yang mapan. Bayangkan Islam-Islam sing kiai anyaran kan mentukaran terus. Tukaran terus mutung modelnya. Nah, itu akibatnya mesti ya wakafnya ini mut apa? Masa itu berkali-kali ditanya. Bahkan banyak juga donatur-donatur desa bar wakaf ditarik. Perkara ini mangkel lebih imami. Nah, itu kan. Nah itu saya berkali-kali dapat pertanyaan gitu. Mau tidak mau kalau sudah kadung terjadi itu hanya solusi ketika kita intikal ke madzhab Hanafi. Karena madzhab Hanafi itu nganggap wakaf itu ya hibah biasa saja. Hibah biasa terus otoritasnya di mauquf alaih atau di nadir. Kalau harus diganti ya silahkan diganti. Kalau memang secara darurat harus dijual ya dijual. Karena, nah tentu kita seperti ini tuh nunggu benar-benar darurat. Kalau dalam konteks-konteks yang sakral kayak wakaf. Tapi kalau konteks darurat ini dengerin betul ya. Saya tanggung jawabnya karena ini ilmunya Allah. Kalau konteks darurat, misalnya gini, orang tawaf sekarang mau tidak mau itu kira-kira tersentuh perempuan tidak? Kira-kira saja. Tersentuh kan? Ironisnya dalam fikih Syafi'i meneh dek wong liya, gandeng bojo wae batal. Dalam madzhab Syafi'i kan gandeng bojo batal ndak? Batal. Hanya madzhab nasional yang bilang bojo kok batal. Jadi kalau orang Muhammadiyah pikirannya kan dikeloni wae lah mosok dicekel kok. Batal. Nah haramnya jelas ora cara kowe ya bojo. Kok tularan Hamdani kabeh. Libur puasa dan Ramadan. Libur itu puasa dan Syawal gak ada puasa dan sembrono. Saya itu pernah ketemu sama pengurus ormas terkenal lah, ditanya Bapak orang itu gimana tuh megang istrinya kok wudunya batal padahal di hubungan intim saja boleh masa megang apa batal. Kalau dalam bahasa nasional itu kalau istri kan mahram, lucu bahasa nasional. Makanya jangan terjebak. Kalau sampean lihat sinetron itu kalau pacaran mau dipegang jangan belum muhrim atau belum itu bahasa keliru nasional itu. Justru istri itu tidak mahram, istri itu ajnabiyah. Dalam bahasa fikih kita istri itu ajnabiyah orang lain. Yang dikatakan mahram itu man haruma nikahuhu, orang yang haram dinikah. Yaitu yang disebut Quran itu ada 7 tadi. Yang karena nasab 7, karena rodok 7, karena musyawarah sekitar 2. Musyawarah ke bawah, karena ada musyawarah ke bawah, ada musyawarah ke atas. Jadi kalau istri boleh dikawin itu bukti dia ajnabiyah, orang lain. Nah yang dikatakan mahram itu orang yang tidak membatalkan itu karena haram dinikah. Nah sekarang berarti istri itu muhrim apa enggak? Enggak, istri itu benar-benar ajnabiyah. Sehingga pikirannya Imam Syafi'i megang istri itu batal karena statusnya ajnabiyah orang lain. Nah soal oleh dikumpuli itu bukan urusan mahram. Justru karena tidak mahram itu boleh lewat akad nikah. Tapi kalau orang nasional enggak, kebalikannya yang dikumpuli saja boleh kok. Megang kok batal. Ya itu kalau kita cara berpikir tidak gitu. Tapi kalau ada yang berpikir nasional gitu ya sebenarnya rame-rame itu. Nah sekarang misalnya begini ya. Kalau kita tawaf kan pasti menyentuh perempuan. Kemungkinannya satu kita tidak intikal dulu. Memaksakan tidak intikal. Itu masih ada dalam madzhab Syafi'i. Yang batal hanya posisi lamis. Subjek pemegang. Tidak malmus. Posisi objek terpegang. Karena qala ta'ala aula mastumun nisa'a atau kamu memegang perempuan. Itu kan yang dihukumi batal kan pemegangnya. Paham ya? Allah tidak membicarakan objek yang
pegang. Sehingga dalam kaul sani mazhab Syafi'i binti qadi wudu ilamis dunal malmus. Jadi subjek tapi bukan objek. Jadi kalau kita yang niat megang apa? Batal, kalau terpegang tidak batal. Itu dalam mazhab Syafi'i masih kalau itu ya. Tapi itu pun masih sulit. Sulitnya adalah misalnya bojomu gondol wong atau bojomu mau jatuh atau bojomu tahu-tahu keluar dari area tawaf, mungkin kamu spontan kan megang kan bojo sitok kok ilang kan gitu. Nah, itu kan jangan kayak anekdot Madura. Ada kaji bawa motor baru pas jatuh sama istrinya dibiarin motornya di rumah. Ketika ditanya ke polisi, lo kenapa motornya? Kalau motor ini satu, kalau itu banyak di rumah. Karena istrinya 3, jadi jatuh satu nggak masalah. Tapi itu guyon, anekdot. Orang Madura Pak tanya gitu, wah itu nggak bener Gus. Tapi bisa saja. Nah, berarti kan spontan Anda posisi lamis. Posisi apa? Lamis, subjek pemegang. Nah, tapi kalau dalam madzhab Maliki, beberapa madzhab, memang yang batal itu jima. Kalau sekedar megang istri, itu tidak batal. Makanya kamu jangan terlalu benci Muhammadiyah, karena kalau kamu benci, nganggap itu tidak fikih, ternyata Ibnu Abbas pendapatnya seperti itu. Bukan Ibnu Abbas yang kayak Muhammadiyah. Muhammadiyah yang niru Ibnu Abbas, tapi nggak ngaku kalau itu dari Ibnu Abbas. Makanya sebetulnya andekan NU dan Muhammadiyah itu fair, sebetulnya sering sama karena gurunya sama. Dulu Mbak Ahmad Dahlan yang ngaji sama Mbak Soleh Darat, Mbak Hasyim yang ngaji sama Mbak Soleh Darat. Ketika di Mekah ya sama-sama ngaji Syekh Mahfud, ngaji Syekh Khotib Minang. Tapi problemnya kan ketika Muhammadiyah punya tradisi tarjih, usulul madzhab itu gak ditulis, sehingga kesannya berdiri apa? Orang NU ngeritik pede sekali karena dikira ini tidak ada pegangannya, padahal tidak juga, ini juga pegangannya kuat kayak tadi. Aula mastumun nisa, cara pikirannya Ibnu Abbas, au jamaktum apa? Au jamaktumun bisa. Jadi yang batal wudu itu nunggu kalau sampai jima lah. Biasanya guru-guru kita memakai intikal begini tuh nunggu darurat. Ya kita pakai saat tawaf saja, Pak. Tapi kalau di kehidupan normal ya kalau kita pegang istri tetap batal. Paham ya, saya ulang ya. Jadi intikal mazhab kita ngikuti tradisi guru-guru kita nunggu ada suratul darurat apa? Suratul darurat. Nah soal mu'in karena beliau orang alim dan dikarang di ruang yang belum apa ya, belum sesak ya. Sehingga beliau yang dikritik itu hanya intikal yang talfek. Ya, intikal yang talfek. Tapi kalau kita yang di Indonesia ini kita ngeritik intikal yang ikhtiari dan membolehkan intikal yang daruri apa? Intikal yang apa? Daruri. Jadi misalnya begini contoh paling gampang. Di mu'in itu ngeritik sehingga kayak ada solusinya ketika boto itu. Apa cara ini? Batu boto itu. Kan sering orang-orang kampung bikin boto itu jaminan tanahnya suci apa kemungkinan najis? Oh, najis. Kletong gawe kabeh digawe ana batang tikus diterusno. Oh apa saja tipak sapi deng digawe diterusno. Dalam madzhab Syafi'i alatut tadhir itu hanya 2, alma watin. Apa? Alma watin atau turab itu. Sehingga mu'in itu meritik habis-habisan ketika pedang mahmian apa bisirjin ketika ada pembakaran bata atau pembakaran pedang di mana apa pemanasnya pakai apa? Sirjin pakai apa? Teletong itu kotoran. Itu dikritik habis-habisan oleh mu'in. Tapi kalau kita intikal mazhab Abu Hanifah enggak masalah. An-nar itu alatut tadhir. Jadi cara mazhab Hanafi alatut tadhir itu 3, alma, watin, wanar. Ya, alma, watin, wanar. Dalilnya Abu Hanifah masuk akal. Ketika usatul mukminin, orang-orang mukmin sing tukang maksiat itu kan dilebokno neraka. Itu alasannya Allah kan tadhiron untuk mensucikan. Artinya Allah mensifatin nar itu mutahhirah. Jadi kalau kamu nggak ketemu air dan mak, bisa wudhu dengan daya. Agak jadi terus nah, haram. Malah elek hamdani orang. Orang wudhu api elek malah wudhu api. Nah, sehingga karena Doto itu mengalami proses tashin binar, tashin binar mengalami pembakaran, maka cara mazhab Hanafi itu otomatis suci karena ini sudah mengalami tathir karena dia mengatakan an-nar itu mutahhirah. Nar itu pensuci. Jadi termasuk alat tathir itu berapa? Ma, tin, nar.
Lah akhirnya ya sudah masjid-masjid yang batanya najis mungkin mengalami proses macam-macam dari kletong dari macam-macam karena itu mengalami pembakaran ya berarti hukumnya suci. Nah, kalau seperti itu kita intikal mata. Oh kok santri kok, cung batane basik batane. Selain ngel-ngelo santri yo ketok ora alim ngono. Aneh-aneh. Ya ono sing nekat ora krana ora roh ya ono ae dadi ora. Ya makanya nanti tak terangkan ya masalah intikal madzhab. Faidatun. Bismillahirrahmanirrahim faidatun. Idza tamassaka nalikane cecekelan sopal ami wong sing am. Am di sini maknanya tidak awam selain kita enggak. Kita pun masuk kategori apa? Am. Jadi am di sini maknanya man lam yablugh darajatal istihad. Siapapun yang tidak sampai makam apa? Mujtahid. Jadi senggus kiai lah masuk dalam takbir am di sini. Idza tamassaka nalikane cecekelan sopal ami wong sing am. Cecekelan bimat hadin lan siji madhab. Lazima mongko wajib hu ing al amiyah atau ing wong ami iki apa muwafaqatuhu apa nyocoki madhab. Mesti hadal madhab. Wa illa kok lamun ora wa illam yatamassak bi madhabin lazima mongko wajib hu ing wong apa atamadzubu melok madhab. Madhab itu maknanya makanu dahab, tempat kita pergi. Maksudnya kita menuju ke sana bimadhabin kan madhab muayyanin tang tertentu minal arbaati saking al-madzhabul arba'ah la ghairiha ora kok liyane madzhabul arba'ah. Jadi pilihannya hanya 4 tadi karena yang terbukti mudawwanah. Saya ulang lagi. Sebetulnya kan ada Sufyan As-Tsauri, ada Sufyan bin Uyainah, ada Dawud apa? Az-Zuhri, terus ada banyak lah sebetulnya. Sayyid Ja'far Shadiq, ada lagi Sayyid Zaid bin Ali, sebenarnya banyak. Tapi kan mazhab ini itu mundarisah, enggak mudawwanah, enggak terbuku. Sehingga kita tetap mengagumi, kita tetap mengagum Sayyid Ja'far Shadiq, kita tetap mengagum beberapa orang yang mujtahid. Tapi kita tidak menemukan bukunya, sehingga takutnya ada catatan hukum yang kita tidak tahu. Ada catatan hukum yang kita tidak tahu. Misalnya gini, contoh paling gampang, ini dengerin ya. Kan sini termasuk pondok Quran, siapapun harus dengar ini. Semua kalamul Quran itu termasuk ala fardit taksis. Kalau dalam ilmu fikih disebut ittikalan bi ilmil qori'. Kamu sering kan baca di I'anah, di Bajuri. Kalau keterangan enggak jelas, kata beliau, sarah ini enggak jelas. Komentar ini kurang lengkap. Tapi kenapa musannaf milih enggak lengkap? Ittikalan ala ilmil qori'. Mergo percaya mbek sing maca, sing dianggap sing maca padha alime, padha warase. Tapi itu bahaya kalau Kalau keterusan deh. Misalnya begini, tak beri contoh. Nabi Lot kaumnya punya penyakit apa coba? Sodomi kan, homoseks sodomi. Kalau melihat orang ganteng itu syahwat. Nah ketika itu malaikat itu ya goro-goro, wis ngerti ngono, malah dia itu berpenampilan orang ganteng. Jadi orang kayak Hamdani kan gak doyan, buan. Wah mesti kaumnya protes tuh. Ini punya tamu ganteng kok tidak dikasihkan ke kita, kata kaumnya. Dengar ya, itu cerita itu dengar kan? Terus Nabi Lot apa kata Nabi Lot? Ini benar betul. Qala haula ibanati hunna atharu lakum fattaquwa wa la tukhzuni fi dhaifi. Nabi Lot bilang, kamu jangan penikmat lelaki dong. Itu kan ada putri-putri saya. Itu hunna atharu lakum, itu lebih layak untuk kamu. Pertanyaannya adalah, apa langsung halal istrinya, putri-putrinya Nabi Lot untuk kaumnya? Langsung halal apa ada taksisnya? Ada taksisnya. Untuk halal itu ya nunggu nikah, nunggu diakatkan, nunggu. Paham ya? Andaikan kamu hanya berpegangan dhahirul madzhab, berarti terus pikiranmu ini. Nek ora oleh ngeloni sing lanang ya kene anake jenengan tak kelonani. Ya enggak? Bahaya enggak kalau begitu? Tidak, jawab saja. Bahaya sekali. Artinya lafaz umum itu pasti ada catatannya. Ketika putrinya Nabi Lot dikatakan halal itu butuh catatan enggak? Butuh. Dan itu enggak ditulis di Quran itu. Tapi kita tahu, tetap kita beri catatan. Paham ya? Makanya nggak bisa kita hanya terus mau mulai rasa seneng. Kadang-kadang mahasiswa bawa kitab jurusan apa? Perbandingan mazhab terus bawa kitab sitok ngalor ngidul. Ilmu sepiro nggak bisa seperti itu. Ini bukan hanya ya oknum, cuma kakean yang begitu. Nggak bisa.
Jadi ketika Nabi Lut bilang, haula ibanati hunna atharulakum, apa langsung halal dikeloni apa nunggu proses? Di situ disebut enggak prosesnya? Enggak. Makanya kalau ada mazhab tidak mudawana, takutnya fatwa umum yang kita enggak tahu catatannya apa? Beda kalau mudawana, itu plus catatannya. Sudah ada guru-gurunya. Misalnya Imam Syafi'i, ada Muzani, Buaiti, era sampai era modern, misalnya ada Bamun, ada Batu Rekan. Nak kowe husnudzon ya contoh ono Hamdani, ono Pak Ali. Nah, sing ora keberatan. Madzhab ini kan ada penunggunya. Cara wit ono apa? Penunggune. Ono suhu-suhune sing nerangno. Nah, ini penting saya utarakan. Ya sama seperti misalnya saya bilang gini. Kowe nak sumpek sowan kiai, kiai ku buka 24 jam. Itu kan omongan tafsir, omongan bebunga. Terus kowe sowan kiai tenan setengah loro bengi. Sama misalnya bojomu lagi apik kowe, Pak, nak apa wae rembukan mbek aku sapa wae? Ya, Dik. Terus kowe muni, "Iku dak aku rembukan." Jare apa wae rembukan? Rembukan apa, Mas? Sepen wae aku. Padahal dia bilang sendiri, "Apa wae Mas rembuk ambek aku." Jajal lah wis apa wae iku. Kamu tahu enggak istisnanya kira-kira? Enggak tahu enggak pengecualiannya kira-kira? Jadi apa-apa mbok rembuk dek, saya tak rembukan. Wis gue ketok kok wis bosen iki. Kira-kira tak kebal apa minan. Wah, tak rame lah pokoknya. Itu artinya apa? Setiap kalimat umum pasti ada catatannya. Nah, bayangkan tuh hukumnya Allah. Jadi ada wong nggo kitab Madzhabul Arba'ah ngalor ngidul. Wah, saya sudah bebas madzhab punya kitab Madzhabul. Ilmu sepiro. Saya tidak pernah berdebat dengan anggap gak bener. Gak level ya ora bener. Wes ngawur betul. Itu bahaya.